video ini ku buat khususon buat bagi orang yang tidak suka sama Pak Jokowi atau pembenci Pak Jokowi, yang belum bisa melihat kalau Pak Jokowi orang baik. Apa kalian perlu disetrum dulu nih kepala otak, atau enggak perlu masuk RSJ dulu baru bisa melihat kalau Pak Jokowi itu orang baik ya. Realitanya aku pernah jalan turut dalan enggak pakai baju kata tetanggaku ya. Kalau melihat video Kori disawer itu dibentuk kayak kalung, itu dililitkan di sini ya. Udah ditaruh sama koriknya itu diambil lagi, dilingkarke lagi. Yang nyawer pula itu pakai pecis pula ya. Kori itu kan pembaca ayat suci Al-Quran ya, itu butuh konsentrasi penuh. Itfaknya itu juga harus jelas. Kalau disawer dengan seperti itu kan bisa mengganggu konsentrasi. Terus kan bukan muhrim ya. Tolonglah ya, nyawer sampai diselipkan di dalam jilbab. Itu juga intinya ya menurutku ya melecehkan sih. Kalau menurutku pribadi ya, ada video itu ya kejadiannya di luar Pulau Jawa lah ya, miris. Yang kalau yang nyawer mungkin orang mabuk, saya masih maklumi. Ini pakai pecis ya, yang disawer Kori. Dah, no komen lagi. 2023 ya, ingatanku baru 13 tahun ini berangsur agak membaik ya. 13 tahun ingatanku kembali pulih gitu. Dikasih sarapan sambal terong. Ini yang bikin makan selalu nambah. Berat badanku naik sekarang 63. Iki kok tanduk ping piro iki? Jadi saya mengakui saya alumni RSJ Aminokundo Utomo. Otak saya pernah disetrum ya. Nyekrol TikTok itu ya Gus Nur atau nama asli siapa toh? Nah, sebutannya Gus Nur. Dengan sekarang kan lagi sidang. Ya katanya sih udah di penjara 3 bulan, selama 3 bulan. Ditahan di ruang sempit bla 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 bla. Si Gus Nur ini kan dengan kasus ya mubahalah sama Bambang Tri, kasus intinya ijazah palsu lah. Si Gus Nur ini protes, saya hanya host. Kenapa host pertama, dia kedua, ketiga ada. Kenapa yang ditangkap hanya saya yang kedua ya? Kalau menurut saya mungkin yang pertama sama yang kedua dan seterusnya tidak pakai mubahalah, tidak memakai ayat suci Al-Quran ya. Karena mungkin si host selain Gus Nur ini belum begitu yakin atas kebenaran tentang ijazah palsu Pak Jokowi ya, nggak pakai mubahalah ya. Yang di situ kan sangkaannya kan mubahalah belum pasti ketentuan asli atau palsu ijazah Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu.
hanya berkuar-kuar dari mulutnya Bambang Tri yang begitu kencang sampai liurnya muncrat sana muncrat sini, seolah-olah meyakinkan banyak orang tapi tidak memakai pikiran sedikit saja untuk memastikan apakah Bambang Tri ini benar atau tidak, langsung pakai mubahalah. Ya, terkadang itu terjun ke lapangan itu diperlukan ya. Oke, hati-hati. Majelis Sang Presiden ya, anggotanya ex FPI, ex HTI, ex narapidana teroris mendeklarasikan Anies Baswedan Presiden 2024 ya. Basicnya aja apa? Ex HTI, ex FPI, ormas-ormas yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Yuk silahkan mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan. Tinggal nanti perang Bratayuddanya itu di 2024 kalau di film Mahabharata itu perang Bratayuda. Tapi ingat pesan saya ex alumni RSJ Amino, kalau kalah Bapak Anies Baswedan yo harus menerima kenyataan, nggak usah pakai ribut-ribut ya, harus belajar menerima kenyataan kalau Bapak Anies Baswedan yang sudah didukung mati-matian itu kalah ya. Belajar menerima kenyataan ya, juga belajar menerima kenyataan hidup. Kalau kita lagi diuji sama Tuhan, jangan menyalahkan pemerintah. Alumni RSJ masuk room politik nih. Di ulang tahun PDIP yang ke-50 ya kemarin ya, meski ada kata-kata ketumnya malah seneng gitu ya. Kata ketumnya ya agak kurang enak didengar ya, menurutku sih ya agak nyentil Pak Jokowi ya. Aku yakin Pak Jokowi pasti tidak sakit hati, tapi di sisi baiknya aku megang kata-kata Pak Jokowi. Kalau calon presiden yang diusung PDIP itu kader sendiri, tapi feeling saya udah ke arah sana ya, yang berambut putih, muka berkerut ya. Gimana ya, meski aku hanya alumni RSJ ya, ada video di TikTok aku scroll, Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun Partai Komunis di Tiongkok ya, yang dipimpin Xi Jinping ya. Menurut Bapak yang berpecis ini salah, karena Tiongkok kata si Bapak berpecis itu menganiaya warga muslim. Gini ya, kalau menurut aku ya, kita menghormati suatu negara, begitu juga kita menghormati sebuah keluarga ya. Di situ pasti kan ada aturan-aturan tersendiri, toh kebenarannya kita pun tidak tahu ya. Itu mungkin bisa berita-berita hoak, realitanya faktanya kita tidak tahu ya. Ya sekedar batasan pemimpin sama pemimpin mengucapkan selamat, sudahlah kelar ya. Contohnya kalau dalam negeri kita lah, kita muslim mengucapkan selamat Natal, udah hanya sekedar itu aja, dibuat simpel aja ya hidup ini ya, biar beban hidup kita itu tidak terlalu berat. Saya pribadi bukan orang partai, saya hanya alumni sebuah RSJ ya, mengucapkan ultah untuk PDIP yang ke-50 untuk
ibu ketumnya kalau ya ingin bercanda setidaknya jangan menyakiti hati orang ya, karena aku yakin Pak Jokowi dikatain seperti itu pasti tidak marah ya, tapi hati saya sakit Bu ya. Pak Jokowi kalau tidak ada PDIP tidak bisa jadi presiden loh, kasihan deh. Kutipan kata-kata ketum PDIP seperti itu. Pak Jokowi biasa saja, saya yang sakit Bu.